Ya, ini adalah skema atau wiring diagram panel ATS saya dari PLN ke inverter atau sebaliknya. Baik, saya akan langsung coba jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau share tentang solar home system atau sistem panel surya untuk skala rumah tangga ya. Ini saya lagi upgrade panel surya saya. Sebelumnya saya hanya punya satu keping 100 WP, sekarang saya tambah 100 WP lagi. Nah, yang kecil itu 100 WP cuma tipe monokristal ya. Yang ini yang lama polikristalin. Jadi 2 kali 100 WP. Ini berhubung dengan hobi baru saya, beternak ayam KUB, sehingga membutuhkan pasokan listrik agar tidak padam, karena dibutuhkan untuk oven atau box DOC nya ya, karena kalau PLM nya padam nanti ayamnya bisa mati karena kurang hangat. Nanti sekalian saya upgrade juga panel ATS saya, nanti saya juga akan share skema atau wiring diagramnya, karena sebelumnya saya pakai sistem manual, jadi sekarang sudah pakai panel ATS ya. Itu dulu. Di sini kita cek panel ATS saya ya. Ini penampakan panel ATS saya. Sebelumnya saya pakai tuas switch manual itu, sekarang sudah tidak pakai karena saya sudah menggunakan panel ATS ini. Dan aki yang sebelumnya saya pakai aki basah 100H, sekarang sudah saya ganti, saya upgrade dengan tipe VRLH. Nah, ini penampakan dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau rekan-rekan ingin skema atau wiring diagramnya, berikut akan saya coba jelaskan. Ya, ini adalah skema atau wiring diagram panel ATS saya dari PLN ke inverter atau sebaliknya. Baik, saya akan langsung coba jelaskan ya. Ya, ini N, L, ini netral, ini line, ini jalur dari PLN ya. Nah, oke, langsung yang kita mainkan nanti adalah jalur line ya. Jadi netralnya dibiarkan aja. Nah, ini line masuk ke sini. Ini adalah selektor switch. Saya pakai model yang 102 atau A0M. Terserah rekan-rekan mau nanti pakai selektor switch yang model apa, terserah mau kreasi seperti apa. Itu ada juga yang biasa pakai 1NO 1NC. Cuma ini saya pakai yang 102. Nah, ini selektor switchnya seperti ini modelnya. Ini saya ada 3 mode ya. Jadi mode auto, PLTS sama PLN. Kita mulai dari mode PLN aja ya. PLN berarti ini selektor saya putar ke kanan. Ini nanti settingan saya modelnya seperti itu, putar ke kanan, berarti itu mode PLN. Nah, kalau mode PLN seperti ini kan ke sini, jadi close, nyambung, lainnya masuk ke sini.
Kemudian menghidupkan relay AC ini, lanjut ke kontaktor dan ke beban. Nah, itu mode PLN. Katakanlah jika pada saat mode PLN padam, maka relay AC ini kan relay AC ini akan mati ya. Jadi pinnya ini tertarik ke sini semua. Ini kan coil, ini common, ini pin NO, ini pin NC yang sampai ke sini. Maka jika posisi PLN padam, katakanlah seperti itu, ini akan berpindah ke sini ya, seperti ini posisinya. Kalau ini relaynya padam atau PLN-nya tidak ada pasokan listrik, padam, maka akan memicu inverter ke sini. Ini relay DC. Relay DC kalau hidup posisinya ini ke sini ya. Berarti ini memicu inverter. Maka inverter akan mengeluarkan tegangan listrik ke kontaktor lalu ke beban. Nah, ini model inverter saya. Saklarnya saya keluarkan seperti ini ya, karena saya set standby off. Nah, seperti itu. Jika tiba-tiba PLN nyala lagi, hidup lagi, maka dari sini kan, ini PLN tiba-tiba hidup lagi, maka relay AC ini akan hidup, maka coil akan menarik ke sini sehingga memutus jalur switch daripada inverter, maka inverter padam, beban akan dilayani oleh PLN lagi. Nah, itu mode PLN. Kemudian selektor switch kita putar ke arah tengah, maka jadinya seperti ini. Jadi normally open dua-duanya. Otomatis tidak ada pasokan listrik dari PLN, sehingga relay seperti yang tadi saya jelaskan akan memicu inverter mengeluarkan arus listrik ke kontaktor lalu ke beban. Itu mode PLTS seperti itu. Jadi jika selektor switch kita putar ke tengah, maka akan NO, dua-duanya NO ini seperti ini, sehingga itu adalah mode PLTS. Kemudian selektor switch kita putar ke kiri, itu mode auto. Nah, berarti ini jadi close ke sini sehingga nyambung dari LAN ke sini masuk ke ini timer weekly. Jadi mode auto itu kan mode yang terjadwal. Jadi kapan kita mau menghidupkan inverter atau mematikannya itu terserah kita. Yaitu settingnya memakai timer weekly ini. Ini saya set setiap hari pada jam 5:30 sore itu on, dan akan off pada jam 6 pagi. Nah, seperti ini. Ini jalurnya ke sini masuk ke timer weekly. Nah, ini ke sini ini ada relay lagi. Jadi saya nanti pakai 3 relay ya, 2 relay AC, ini 1 relay DC. Nah, yang relay AC ini untuk mengontrol timer weekly ini. Kenapa saya gunakan relay ini? Ini untuk membedakan dengan jalur yang dari sini dari mode PLN. Maka rangkaiannya seperti ini. Kemudian saat mode auto ini kan jika timer weekly ini belum bekerja kan beban masih dilayani oleh PLN. Maka jalurnya akan seperti ini. Ini masuk kan dari sini. Ini kan kalau hidup ini pindah ke sini. Otomatis masuk sini, ke sini, lalu ke relay AC ini, kontaktor ke beban. Kemudian pada saat jam 5:30 sore, berarti kan relay ini aktif, jadi hidup. Maka ini pin ini akan pindah ke sini.
sehingga memutus pasokan listrik dari jaringan PLN yang ke beban. Otomatis relay AC ini akan off. Jika off, seperti yang tadi saya jelaskan, ini akan berpindah ke sini, memicu saklar daripada inverter sehingga menghidupkan inverter untuk mengeluarkan tegangan listrik ke kontaktor lalu ke beban. Nah, seperti itu. Kemudian pada jam 6 pagi ini akan kembali ke sini. Jadi ini kan kalau setengah 6 sore ini ke sini, kalau jam 6 pagi akan kembali ke sini. Nah, posisinya seperti ini. Maka beban akan dilayani kembali oleh PLN. Nah, seperti itu. Kemudian jika katakanlah saat saya memakai mode auto itu katakanlah jam 2 pagi atau jam 3 pagi lah, intinya pokoknya sebelum jam 6 pagi itu tiba-tiba baterai saya habis. Karena mungkin pada siang harinya itu mendung sehingga pengecasan dari panel surya tidak optimal, maka aki tidak terisi penuh. Maka katakanlah jam 2 pagi itu aki tiba-tiba habis. Lah, ini kan saya pakai LVD. LVD ini untuk cut off daripada aki, batas terendahnya yang nanti kita mau setting berapa. Nah, ini kan aki saya 100 Ah, kemudian pakai sistem 12 volt, jadi kan totalnya 100 kali 12 dari totalnya 1200 watt hour. Nah, ini saya memakai cuma 50% aja, jadi sekitar 600 watt hour. Itu di kisaran DOD nya yaitu 12 volt. Maka pada saat aki atau baterai ini habis mendekati nilai 12 volt atau pas 12 volt, maka out dari LVD ini akan mati atau padam, sehingga memicu relay DC ini mati juga. Otomatis switchnya ini atau pinnya ini akan berpindah seperti ini. Ini kan common, ini normally open, ini normally close. Jadi pada saat hidup kan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi pada saat LVD mati, memerintahkan mati, relay DC ini akan padam juga. Maka akan memutus switch daripada inverter ini, jadinya seperti ini. Nah, ini posisi relay DC kita saat mati atau tidak ada tegangan dari LVD, sehingga memicu relay AC ini yang saya ambilkan dari sini. Ini sebelum selektor switch yang ambilnya masuk ke sini. Nah, ini ke sini, kemudian ke relay AC ini. Ini kan tadi juga akhirnya putus, jadi inverter padam. Maka beban akan dilayani oleh PLN. Itu jika kasusnya tiba-tiba baterai kita habis. Nah, seperti itu. Atau mungkin pada siang harinya nanti jika tiba-tiba baterai kita terisi kembali, maka inverter akan kembali bekerja. Cuma kan ini saya set di batasan jam 6. Jadi kalau jam 6 pagi ini kembali akan dilayani oleh inverter. Nah, seperti itu. Jadi skema tadi, kalau baterai kita tiba-tiba habis, LVD akan memerintahkan relay untuk padam, sehingga saklar daripada inverter ini mati juga inverternya, maka akan dilayani oleh PLN yang dari sini. Nah, seperti ini. Saya kira itu untuk penjelasan dari ATS ini. Kemudian ini saya tidak pakai ya, ini mau
diabaikan, saya pakai yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini PLTS ini dari sini ya, dari inverter. Kemudian yang PLN ini dari sini ya. Cuma sebenarnya dari sini ini saya kasih MCB. Ini cuma belum sempat saya gambar. Cuma pada kenyataannya ini saya kasih MCB untuk mengamankan inverternya sebelum ke timer ini. Atau sebelum di PLN ini, jalur ke PLN ini saya kasih MCB juga di sini, daerah sini. Nah, ini apa namanya? Jalur dari PLTS, ini yang dari PLN. Ini jalur dari PLTS ini saya kasih timer ya. Jadi ini untuk menjeda atau memberi delay. Ini saya set sekitar 5 detik untuk memberi kesempatan inverter ini booting. Jadi saat mode PLTS itu inverter tidak akan langsung ke kontaktor atau ke beban, tapi akan ditahan dulu oleh timer ini agar inverter kita nanti awet, tidak tiba-tiba hidup langsung melayani beban. Nah, seperti itu. Kita kasih jeda atau delay sekitar 5 detik. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini kenapa saya rangkai seperti ini? Agar setelah relay ini hidup, dia akan padam. Jadi jika PLTS on, relay ini tidak ikut on terus, tapi setelah dia bekerja dia akan langsung padam. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kontaktor K1 dan ini kontaktor K2. Ini kan dari PLN, ini dari PLTS. Nah, ini saya set dengan sistem interlock. Jadi jika PLN ini hidup, PLTS tidak akan bisa hidup. Begitu juga sebaliknya, jika PLTS hidup, PLN tidak akan bisa hidup. Kenapa? Karena salah satu input ke coilnya ini yang saya ambil dari groundnya ini saya ambilkan dari K1 ini. Kemudian groundnya PLN K1 juga saya ambilkan dari K2 seperti ini. Nah, seperti ini. Ini masuk ke kontak bantunya kontaktor K1 PLN ke normally close ya. Jadi jika PLN ini hidup, maka ini kan akhirnya open. Ini tidak akan bisa nyala karena jalur netralnya ini tidak sambung ke sini. Begitu juga sebaliknya. Ini namanya kita sebut interlock. Jadi saling mengunci. Seperti itu ya. Kemudian langsung ke beban. Nah, jadi saya kira seperti itu. Baik, sekarang akan kita uji coba panel ATS saya. Sebelumnya sudah saya jelaskan di skemanya ini ya. Ini ada 3 mode, yaitu PLN, PLTS, dan auto. Nah, ini saat ini mode PLN. Nah, coba sekarang kita ke mode PLTS. Nah, ini enggak akan langsung hidup ke beban seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Ini saya kasih timer untuk mendelay atau menjeda, memberi kesempatan inverter ini untuk booting. Baru setelah inverter siap langsung diteruskan ke beban agar inverter kita awet. Karena kalau tiba-tiba inverter hidup dan langsung angkat beban, maka kasihan inverternya. Nah, seperti itu. Kemudian kita putar ke kiri. Ini adalah mode auto.
yaitu mode yang terjadwal. Nah, mode auto ini diatur oleh timer weekly. Ini timer weekly. Ini kita bisa set setiap hari atau setiap hari apa, jam berapa itu untuk mengubah mode dari PLN atau PLTS-nya. Nah, ini nanti saya set jam setengah 6 sore, dia akan berpindah ke mode PLTS, dan pada jam 6 pagi dia akan kembali ke mode PLN. Nah, saat ini kan timer weekly belum bekerja, maka beban masih dilayani oleh PLN, itu saat mode auto. Nah, seperti itu. Dan coba kita ke mode PLTS. Nah, ini sekarang akan kita simulasi jika pada saat mode PLTS atau mode auto, saat intinya pokoknya PLTS-nya bekerja, itu tiba-tiba baterai kita habis. Nah, sekarang akan saya uji coba. Nah, ini voltase baterainya turun. Nah, maka beban langsung akan dilayani oleh PLN, akan otomatis pindah ke PLN karena saya kasih LVD ini, yaitu modul cut off untuk memproteksi baterai kita agar tidak terkuras habis atau membuat awet baterai kita. Ini saya set di sekitar 50%, yaitu sekitar 12 volt. Jadi pada saat baterai mendekati limit 12 volt, maka relay DC akan mati karena ini diperintahkan mati oleh LVD, sehingga beban akan dilayani oleh PLN seperti ini tadi ya. Nah, ini relay DC, ini relay AC 1 2 ya. Ini kemudian ini kontaktor daripada PLTS, ini PLN. Sekarang kita simulasikan lagi, jika saat siang maka baterai akan otomatis diisi oleh panel surya. Nah, maka beban akan pindah ke PLTS lagi karena saat ini mode PLTS. Nah, seperti itu. Sekarang akan kita simulasikan mode PLN jika tiba-tiba listrik padam. Nah, akan kita coba. Nah, ini MCB saya dari PLN, akan saya matikan. Nah, seperti ini. Maka beban akan dilayani oleh PLTS. Nah, seperti itu. Kemudian jika tiba-tiba PLN hidup lagi, nah, ini akan saya naikkan, maka beban akan berpindah ke PLN. Nah, seperti ini ya. Saya kira itu dulu. Semoga awet panel saya ini dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.